aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pada Rabu tanggal 22 Februari lalu berbuntut panjang. Pemda Halmahera Utara mengambil langkah hukum terhadap sejumlah oknum aktivis GMNI Halut. Pemda Halmahera Utara sudah menunjuk tim kuasa hukum yang terdiri dari Silvanus Bunga SHMH, Rasmus Kulape SHMH, Ramli Antula SH, Gilbert Tuwonaung SH, Hairudin Dodo SHMH, dan Jus M. Laranga SH. Tim ini sudah melaporkan sejumlah nama aktivis GMNI ke Polres Halut, Senin tanggal 27 Februari tahun 2023. Adapun langkah hukum ini diambil pemerintah Halmahera Utara, karena dinilai sejumlah aktivis GMNI melakukan penyebaran berita bohong dan merendahkan martabat Pemda. Laporan terhadap oknum aktivis GMNI berinisial WMDKK dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas apa yang dilakukan dalam aksi yang mengatasnamakan GMNI Halut, kemudian menyodorkan sejumlah poin yang kebenarannya masih dipertanyakan, kata Silvanus Bunga. Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Diskominfo, Halmahera Utara, Raiman N. Batawi, dijelaskan bahwa terkait insiden pada tanggal 22 Februari lalu, ada sebuah kekecewaan dari pemerintah daerah. Bupati Halmahera Utara Frans Maneri lanjut Silvanus, sebagai pemerintah dan selaku orang tua para mahasiswa, sebenarnya sangat mengapresiasi dan mengikuti aksi yang dilakukan GMNI. Namun saat Bupati menyampaikan tanggapan, justru ada oknum aktivis GMNI sengaja mematikan mikrofon. Perlu dipahami bahwa sikap pemerintah daerah mengambil tindakan hukum karena yang dilakukan berupa ujaran kebencian serta merendahkan Pemda. Laporan ini atas nama pemerintah Halmahera Utara secara kelembagaan, sebut Silvanus. Kami meminta kepada Polres Halut secepatnya menindaklanjuti laporan yang telah dimasukkan, karena laporan telah didaftarkan dan sudah ada tanda terima, sambung Rasmus, anggota tim kuasa hukum lainnya. Menurutnya, Pemda Halmahera Utara tidak punya keinginan, tetapi karena mahasiswa mendahuluinya sehingga diambil langkah tegas. Laporan tersebut didasari dengan beberapa indikasi yang patut diduga oleh rekan GMNI dengan melakukan penyebaran berita bohong soal korupsi yang disampaikan dalam beberapa item. Bagi kami itu tidak pernah terjadi, terutama soal dana COVID-19, ujarnya. Dijelaskan lagi, bahwa kehadiran Bupati saat aksi untuk mendengarkan aspirasi dan siap memberikan klarifikasi membuat kecewa, mahasiswa justru hendak pergi dan tidak diberikan kesempatan. Oleh sebab itu patut diduga ini hanya sebuah kebohongan, dengan sengaja menyiarkan berita bohong dan membangun kebencian saja, apalagi sampai mematikan mikrofon saat Bupati akan berbicara, ungkap Rasmus. Ditambahkannya, laporan sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada Pasal 14 Junto 207 KUHP menyangkut hukum pidana. Kasus ini akan dikawal sampai tuntas proses hukumnya. Kami tidak main-main sehingga tidak ada kemudian hari tanpa bukti dan dasar kemudian disebarkan berita bohong yang menyesatkan, tegasnya Ramli Antula, anggota kuasa hukum lainnya. Diketahui, saat demo orator membeber 4 dugaan kasus korupsi di Halmahera Utara, yakni 1. Penyelidikan selama 1 tahun. Anggaran COVID-19 hasil refocusing di Pemda Halmahera Utara diketahui sebesar 60 miliar rupiah, namun baru terrealisasi sebesar 33 miliar rupiah sampai akhir 2020. 2. Dugaan kasus korupsi anggaran proyek pengembangan pariwisata yang bersumber dari dana alokasi khusus DAP APBN tahun 2019 sebesar 4,7 miliar rupiah yang ditangani Dinas Pariwisata, Dispark Halmahera Utara. 3. Dugaan SPPD fiktif sebesar 80 miliar rupiah tahun 2020 sampai 2021. 4. Dugaan kasus korupsi pembayaran gaji fiktif selama 4 tahun, mulai dari tahun 2019 sampai 2022. Selain itu, orator aksi juga menyentil terkait aturan izin mendirikan bangunan IMB atau PBG, di mana hanya diberlakukan pada warga, sementara para pejabat tidak diberlakukan aturan tersebut. Dugaan-dugaan itulah yang dinilai sebagai hoaks, sehingga pemerintah mengambil langkah hukum.